Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maldini, asal kelas 7F, NPM 5019208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-5. Sekolah dan sejawat guru sebagai sumber belajar. 1. Kerjasama. Dalam pembelajaran kelas rangkap, kemitraan kerjasama dilakukan untuk saling membantu, saling mengisi, dan saling mengatasi kesulitan. 2. Membangun iklim. Dalam merencanakan kerjasama, langkah yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dan mendaftar potensi yang mungkin dapat digerakkan untuk kepentingan kependidikan. Apa saja yang akan dibahas? 1. Bagaimana pengertian sumber belajar. 2. Bagaimana pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. 3. Bagaimana pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 5. Bagaimana jenis lingkungan sumber belajar. 6. Bagaimana fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan belajar, yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Pengertian lingkungan sebagai sumber belajar. Suatu tempat yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga terciptanya budaya manusia. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Belajar secara teoritis pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mempunyai berbagai arti penting, di antaranya lingkungan mudah dijangkau, biaya relatif murah, objek permasalahan dalam lingkungan beraneka ragam sehingga dapat memiliki sebuah kasus yang terjadi di masyarakat, tidak menutupi kemungkinan peserta didik akan paham berbagai masalah sekaligus dan bisa dicarikan solusinya. Jenis-jenis lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan alam. Lingkungan alam asli adalah lingkungan yang masih belum banyak tersentuh oleh tangan manusia, murni dari alam dan bukan rekayasa manusia, misalnya hutan, gunung, danau, pantai, laut, sungai, dan sebagainya. Lingkungan alam buatan. Lingkungan alam buatan adalah lingkungan alam yang merupakan hasil buatan manusia atau rekayasa manusia, seperti bendungan, waduk, museum, candi, dan situs purbakala. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana peserta didik dapat diajak untuk melihat aspek-aspek sosial dan budaya berhubungan dengan manusia atau masyarakat. Fungsi lingkungan sebagai sumber belajar. Fungsi psikologis. Stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga dapat respons yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Fungsi pedagogis. Lingkungan merupakan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik. Fungsi instruksional. Program instruksional merupakan suatu lingkungan pembelajaran yang direncanakan secara khusus. Kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar. 1. Lingkungan adalah sumber belajar real, bukan tiruan atau rekayasa. 2. Pembelajaran menjadi lebih menarik. 3.
lingkungan memberikan pembelajaran bermakna. 4. Mengaktifkan belajar peserta didik. 5. Memperkaya sumber belajar di kelas. 6. Meningkatkan kecintaan terhadap alam. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke materi selanjutnya.